Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfian dengan NIM 2020A1C008 dari Prodi PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya rangkum yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau the founding fathers untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atas didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemukakan pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Namun bahan-bahan yang dipersiapkan sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia adalah BPUPKI yang selanjutnya disebut dalam bahasa Jepang sebagai Tokuritsu Junbi Tosakai atau Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuk pada 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang. Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia bermula dari pemerintah Dr. Andus K.R.T. Radiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada 29 Mei kepada anggota sidang untuk mengemukakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, Piagam Jakarta, untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan. Maka dibentuklah Panitia 9. Dari usulan tersebut, dari rumusan tersebut, Panitia 9 merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Bunyi Piagam Jakarta yang dirancang dalam alinea keempat. Adapun rancangan Makadimah tersebut adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang merupakan masa penentuan dasar negara Indonesia merdeka. Namun setelah sidang tersebut BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Pada pembubaran tersebut maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut dengan PPKI, dengan diketahui oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua sidang pertama PPKI. Dalam sidang pertama PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil disahkan dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau UUD NKRI yang disertai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum pengesahan terlebih dahulu dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta tersebut, tetap mencantumkan ilmiah dalam dasar yang diberikan nama Pancasila atas praksara
Muhammad Hatta, sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta sebagai pembuka Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang dimaksud UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan ajaran Steuven, teori dari Hans Kelsen menurut Abdullah 1984 sampai 1971. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Pembukaan, batang tubuh, dan rakyat. Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segi tiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramid tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cermin dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. B. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sesuai dengan penjelasan UUD NRI tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan oleh penjelasan atau dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pikiran pertama, berintikan atau persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia yang seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan wujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua, berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga, pemikiran ketiga, berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat, berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi sabil bilil haq, ustabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.